Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat buat yang kemarin mendapatkan hadiah dari Wisuda Akbar yang ketiga atas izin Allah. Insya Allah dari Antv atau dari PPPA Darul Quran akan menghubungi yang menjadi pemenang. Dan jangan khawatir buat yang belum memenangkan hadiah umroh dan segala macamnya. Jaga niat, kita ngapal karena Allah bukan karena hadiah. Insya Allah sudah didoakan semua yang menghafal bisa kemudian setoran sama Allah di depan Ka'bah. Insya Allah di Makkatul Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Amin. Kita masuk langsung ayat yang ke berapa sekarang? Kemarin sampai 40 ya. Oh, iya benar 40. 42. Sekarang kita 43. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabil. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم. Di beberapa tayangan yang dulu banget, Allah udah memberitahu kepada kita semua bahwa kepengen dunia maksudnya adalah harta. Manifestasinya kira-kira ya duit, mobil, rumah, jabatan, apalagi kira-kira toko, modal, villa, deposito. Ini adalah sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang sifatnya manusiawi. Makanya saya pemirsa memilih berdamai dengan mereka yang kepengen dunia. Apa saya bilang? Jangan jauhkan mereka yang kepengen dunia dari Allah. Paham? Jangan jauhin. Ini udah sifat dasar manusia nih. Pengen gaji naik. Hah? Tentu saja namanya pelajaran. Harus ada pelajaran yang lain. Betul. Pelajaran apa? Sabar, syukur, oke. Tapi jangan juga kemudian jauhkan mereka yang kepengen dunia dari Allah. Nanti mereka cari-cari jalan. Sukat sikut sana, sukat sikut sini. Coba ya. Ada misalkan 5 kandidat. Ya. Harusnya berjuang secara profesional. Oke. Untuk menuju satu jenjang karir yang lebih tinggi. Katakanlah SPV. Oke. Tapi lantaran ente kenal dengan bos, ente ngadep nih ke si bos, bla 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 bla, ente lah yang dipilih jadi SPV. Ini bisa menjadi sahih, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. Kenapa dari sisi tidak benarnya? Kalau prosesnya kemudian tidak dilalui secara profesional, sesungguhnya Anda memakan hak 4 kandidat yang lain. Ini nggak benar nih. Sepanjang ente jadi SPV, supervisor, ya, maka harta ente jadi cacat di sini. Jadi pegawai negeri dengan cara menyogok, ini Masya Allah. Berarti kan ada satu kursi yang sebenarnya harusnya menjadi milik orang lain, ditempuh, diambil dengan cara yang haram. Ada kemudian proyek, mestinya kan tender terbuka segala macam, tapi kemudian dengan satu tikungan, jadi milik ente. Sesungguhnya ente menzolimi yang lain. Nah, apa yang saya maksud dengan statement saya begini? Jangan jauhkan mereka yang kepengen dunia dari Allah. Bilang sama mereka, kamu pengen jadi supervisor. Iya pak,
Udah 5 tahun nih saya. Kayaknya kok nggak ada kenaikan-kenaikan. Ya udah ente jangan nemuin bos. Profesional aja, tapi tiap malam lu geber sholat malam. Begitu pemilihan, alhamdulillah nggak kepilih. Ya, yang jadi SPP yang lain. Tapi apa? Don't worry. Jangan khawatir, udah jadi ibadah kok. Udah jadi ibadah. Masalah rezeki, ini yang Allah hebat sekali. Allah aturin rezeki lu ya, rezeki lu pada seperti SPV. Kan nggak penting jabatan mah, yang penting mah hasil. Jangan sampai ya, kemudian terjadi sebaliknya gitu loh. Ayo mah kita kayak manajer dan memang betul manajer, tapi rezeki kita sama OB aja kalah. Ayo mah pangkatnya Danyon begitu. Tapi subhanallah hidupnya berangsang. Ayo pangkatnya sama Ustadz gitu. Tapi sama jemaah kalah. Ini masalah nih. Ini yang saya maksudkan. Keinginan untuk naik karir jangan direm, biar aja udah. Orang pengen buka cabang kedua, cabang ketiga. Ini udah naturalnya begini. Kalau kita tidak kasih cara kepada mereka, makanya di sini ada statement saya yang kedua. Apa? Kenalkan mereka dengan Allah, pemilik dunia. Dan tunjukkan kepada mereka cara-cara yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Apa cara-cara yang Allah kemudian tunjukkan? Ada sholat malam. Mas, iya Ustadz, kamu mau jadi supervisor? Iya Ustadz, supaya ada kenaikan. Bagaimana kalau saya kenalin nama Allah? Sekalian minta aja jadi direktur. Gak usah Ustadz, SPV aja dulu. Ini didoain nih gak mau. Banyak loh yang didoain gak mau. Ingri katanya. Itu aja dulu SPV. Bisa, ini segmen ini udah habis. Kita lanjut dulu ya setelah yang satu ini, silakan. Saya punya loh banyak pengalaman ya, orang-orang yang kemudian doa tuh takut gitu. Ini kan di atas SPV ini ada apa? Biasanya kalau supervisor di atas apa? Hah? Manager. Di atas manager? GM. Di atas GM? Direktur, oke. Ini biasanya orang untuk lompat dreamnya langsung nih, size-nya langsung digedein, bong, minta jadi direktur. Itu suka gimana gitu. Saya pernah ya tuh atas Allah nih cerita ya. Datang kepada saya seorang guru honorer TK. Kok gajinya pego 150.000. Setelah ada, ini bukunya lagi dibikin juga nih, 40 hari menjadi kaya. 40 hari menjadi kaya. Wah ini tested banget nih, udah diuji coba nih. Ini cerita tentang 40 malam geber-geberan sholat malam, 40 pagi geber-geberan sholat duha. 40 hari kemudian geber-geberan ngasih makan orang segala macam selama 40 hari. Ya. Jangan hanya dalil, gue ribet nih. Gak dalilnya. Ya ente mesti ikut dulu, baru tahu dari dalamnya siapa aja. Nah Anda dulu pernah bikin trainingnya. Kalau sekarang sih udah nggak pakai training. Kita lepas aja langsung, ada kuliah online-nya 40 hari menjadi kaya. Ada bukunya 40 hari menjadi kaya. Ya kita lewat distributor-distributor Raja Buku. Alhamdulillah agen-agen buku kita lepas ini. Nah waktu itu ada guru TK honorer kira-kira 150.000 dia punya gaji. Ini bulan November, kurang lebih tahun 2006. Apa dia bilang? Ustadz, kalau saya 40 malam sholat malam, 40 pagi sholat duha. Terus saya tiban dengan sedekah yang pol-polan. Bener, hidup saya bisa berubah. Lah, ini janji Allah.
Ada orang bilang, wah niatnya jadi salah dong, 40 hari pengen jadi kaya. Niatnya mah sholat malam tetap. Ketika sholat malam niatnya apa sih? Usolli sunatat tahajud. Ketika sholat duha, usolli sunatat duha. Habis sholat tahajud, habis sholat duha, minta sama Allah supaya berubah. Minta sama Allah nih supaya berubah, itu namanya doa. Doa supaya berubah. Nggak pakai ini juga, ente boleh berubah. Nggak pakai sholat malam nih, nggak pakai sedekah, nggak pakai duha. Ente ngomong, ya Allah saya pengen berubah dah. Nah, waktu itu saya nanya sama dia, mau berubah bagaimana? Ya Allah Ustadz, saya pengen dah punya gaji 500, dibilang. Asik ya? Pego jadi 500. Nih Indonesia banget nih begini. Linear, bukan linear apa disebutnya. Pokoknya saya nyebut Indonesia banget dah. 500.000. Terus saya mesem aja. Terus gimana? Ya Ustadz, saya insya Allah mau ngerjain sholat malam, mau ngerjain duha, 40 hari, 40 malam, 40 pagi. Saya pun mau naro sedekah saya 2 bulan. Jadi nih 150 nih mau dikorbanin nih 2 bulan. 300.000 nih. Permintaannya adalah supaya bisa punya honor naik 500.000. Saya tertegun, saya bilang, subhanallah, saya bilang, Mbak, ini amal ini kemewahan, untuk 500.000 ini kemewahan. Pakai yang ini aja nih udah lewat nih. Perhatikan ya, kalau dia bisa sedekah 300.000, kan dikali 10 sama Allah, toh? Betul nggak? Hasilnya berapa? 3 juta. 3 juta kalau kemudian Allah ngasih 500.000, dia selama 6 bulan akan punya gaji kira-kira 500.000. Apalagi ditambah dengan 40 sholat malam, 40 sholat duha, pol-polan sedekah, wah luar biasa. Terus saya bilang begini, yaudah yuk. Kita doa, tapi saya nggak mau doanya 500. Saya maunya Mbak punya gaji kira-kira 1 juta atau 2 juta. Apa kata si Mbak ini? Jangan Ustadz, 500 saja. Bagaimana ente? Aneh mau doain jadi 1 juta 2 juta kok nggak mau? Nggak enak Ustadz, nggak enak sama siapa? Kepala sekolah saya aja 450.000. Ini benar loh. Ya Allah, ini kan guru TK nih, guru TK honorer, gajinya pego. Dia ngadep nih mau ngelakuin ini. Doanya supaya bisa punya penghasilan gope. Aneh bilang, aneh doain dah 1 juta 2 juta. Dia bilang jangan, gope aja. Mengapa? Kepala sekolahnya aja 450.000. Nih Allah nih, Allah siapin jalannya pemirsa. Saudara nggak perlu begini begitulah, begini aja nih rezeki bakal naik. Ngapain pakai cerita yang haram-haram yang kerjain? Ujung-ujungnya jadi pada belangsat urusan. Urusannya bakalan terhina, bakalan kemudian susah. Nih. Matematika ini nggak penting buat kita. Ini orang ini nih. Bahkan di kemudian hari ketika dia datang kepada saya di Januari 2007. Penghasilannya malah melebihi apa yang saya dulu sempat bilang. Dia punya penghasilan itu di bulan Februari. Dia datangnya di Januari. Tapi di Februari 2007 penghasilannya itu 3.150.000. Seperti apa kisahnya? Kita lihat setelah yang satu ini. Ini lihat pemirsa, perubahannya. Dia dari 150, ya toh? Jadi 3.150. Tapi kan yang 3 ini halal. Sehingga jadi pertambahan value. Kalau ini 3 juta haram, dia malah jadi minus berapa? Ayo, 150.000 gajinya. Tapi dia punya pemasukan nih 3 juta. Berdasarkan matematika halal haram, ini bukan jadi 3.150 toh? Jadinya berapa? Percis. Minus 2.850.000. Bayangkan kalau kemudian si guru TK ini mempertahankan ini semua nih selama 12 bulan. Berapa tuh kira-kira? Susah dah tuh matematikanya. Kita lempangin aja 3 juta dah. Oke? 3 juta berarti 3,6 juta. Kurang lebih dah. Minus 3,6 juta rupiah. 36 juta rupiah.
Lah kalau Allah kemudian nggak ambil ini, Allah bagi ini, tapi Allah tutup satu rizki, yakni suami, mau gimana ente hidup? Rizki berupa suami dicoret sama Allah. Nggak ada suami buat dia. Allah lolosin 36, pokoknya makin banyak, makin bagus, makin gede, tapi hati makin sepi, umur makin tua, rumah makin mewah. 36 ini kan tahun pertama. Tahun kedua gue udah bilang, kalau orang ini berteman sama setan makin jago bos. 36, tahun kedua 72, tahun ketiga 500, tahun keempat 1M. Makin jago. Tapi bebesnya makin jago juga. Makin dalam juga. Saya perhatiin tuh teman-teman saya tuh. Pengusaha kanan kiri, laga doang. Begitu udah ketemu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adalah hati saya tuh menjerit itu. Tapi saya besarkan hati dia. Udah, jangan khawatir. Tobat. Udah tobat tuh jalan terbuka. Beng gitu. Nggak peduli utang ente berapa, Allah akan bayarin. Nah pemirsa, nih. Untuk bisa mencapai perubahan yang disebut, ada jalannya, ada sholat malam, ada sholat duha, ada sedekah. Nah si guru TK, waktu itu saya tanya di November 2006. Sebelum Januari 2007. Mbak, menurut Mbak, supaya Allah bisa kasih Mbak itu gaji 500, apa sih yang Allah harus lakukan? Gitu kira-kira nih. Apa dia bilang dengan otaknya, dengan pemikirannya yang saat itu masih sederhana, ya alur berpikir sederhana. Apa dia bilang? Ustadz doain saya supaya saya jadi kepala sekolah di TK yang lain. Ini saya bilang Indonesia banget nih. Kenapa sih nggak bermimpi punya TK gitu loh? Hah? Tapi nggak apa-apa lah. Kita udah pelajar, udah lewat deh itu pelajarannya dream, pray, and action udah lewat. Kita belajar tentang resize, ya meredefinisikan size ente maunya gimana sih? Udah lewat lah. Tapi inilah kita gitu. Oh jadi supaya Allah naikin ente punya gaji, Mbak, jadi 500, punya honor 500, doanya adalah supaya ente jadi kepala sekolah di tempat yang lain. Iya Ustaz. Ya udah ayo. Jadi tetap nih, gope aja nih. Ya Ustaz, gope aja Ustaz. Tadi dia bilang gak enak, kepala sekolahnya 4,5. Udah doain dah. Ternyata di bulan Januari dia datang nih. Kan November, Desember abis itu. 2 bulan dia riado nih. Kan namanya perempuan kan ada headnya tuh. Ya kalau kita ngitung 2 bulan kan 30 kan 60. Tapi ada head nih 10 hari 10 hari. Jadi 40 itu pol. Di Januari datang, Ustadz. Apa? Enggak tuh. Honornya tetap pego nih. Nah, saya nggak percaya. Asli pol saya nggak percaya. Apa ya saya nggak percaya? Lo nggak duha aja lo udah pego. Lo nggak tahajud aja lo udah pego. Nggak sedekah aja lo udah 150. Masa? Enggak. Tapi kan tetap bukan harus selalu ke situ. Enggak lah. Berubahlah. Insya Allah lah kecuali ujian. Dia ketawa. Ya Ustadz. Mulai Februari saya insya Allah honor tetap pego. Tapi saya punya pemasukan tambahan 3 juta Ustadz. Mulai bulan Februari. Loh kok bisa Ustadz? Dia keluarin undangan. Ustadz saya bulan Februari nikah. Nah, saya bilang. Terus ya Ustadz mohon hadir. Lah hubungannya apa? Sama jadi 3 juta 90. Ustadz. Suami saya itu gaji 3 juta. Jadi mulai Februari kan saya yang megang nih sebagai istri. Jadi pasukan saya jadi 3 juta. Oh subhanallah. Ini kan cara Allah mah dah. Ngasih juga kita nggak ngerti. Ngambil juga tidak ngerti. Terus saya tanya sama dia. Terus gimana? Nggak jadi dong kepala sekolah itu. Masya Allah Ustadz. Allah ngasih lebih Ustadz. Calon suami saya ini adalah anak yang punya TK. Jadi TK itu menjadi punya saya. Subhanallah. Allah tutup jalan yang haram. Tapi Allah buka yang halal lebih banyak daripada yang haram. Jangan percaya setan yang mengatakan, hari gini aja nggak usah mikirin halal haram. Jangan, pikirin. Sebab ntar belangsat. Kita lebih baik hidup senang. Lalu ujungnya juga senang. Itu yang diajarkan nama Allah. Alladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah besok Selasa kita terusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.